Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada hari ini kita akan membahas salah satu metode yang kita gunakan di dalam dynamic programming untuk persoalan knapsack problem. Jadi kita tahu bahwa program dinamis ini merupakan model yang bisa kita pecahkan dalam sebuah masalah, terutama masalah optimasi. Jadi kali ini kita membahas mengenai knapsack problem atau dalam istilahnya masalah tas ransel. Pokok pembahasan hari ini ada beberapa poin yang disampaikan. Itu yang pertama adalah bagaimana mahasiswa bisa memperoleh dari pokok pembahasan ini, yaitu mahasiswa harus mampu memahami karakteristik dari knapsack problem itu sendiri. Lalu mahasiswa memahami fungsi model program dinamis dalam menyelesaikan knapsack problem. Lalu mahasiswa mampu menghitung dengan menggunakan model program dinamis dalam menyelesaikan knapsack problem setiap state dan recurrence. Definisi dari knapsack problem itu sendiri merupakan diibaratkan bahwa di dalam manajemen logistik itu seperti halnya tas ransel, di mana tas ransel ini mengangkut barang-barang yang optimal dari sekian barang-barang yang tidak bisa kita masukkan ke dalam ransel itu sendiri. Sehingga proses dari permasalahan knapsack ini adalah kita bisa memilih barang-barang manakah yang bisa kita masukkan ke dalam sebuah ransel itu sendiri, dan barang-barang itu sendiri bisa menghasilkan nilai optimal. Lalu bagaimana hubungannya program dinamis di dalam knapsack problem? Kita tahu bahwa program dinamis ini ada beberapa variabel yang bisa kita memiliki karakteristik yang sama, yaitu sifatnya rekursif, kemudian ada sifatnya state, kemudian ada yang bersifat recurrence. Jadi di dalam permasalahan knapsack ini, kalau yang bersifatnya rekursif, kita tahu bahwa di mana setiap langkah atau setiap stage memiliki nilai optimal. Nilai optimal yang nantinya di akhir mendapatkan nilai optimal. Lalu kemudian recurrence itu sendiri sifatnya memiliki hubungan antara stage sama stage pertama sampai yang terakhir memiliki hubungan di dalam optimal. Kemudian lalu stage-nya, kalau kita ketahui bahwa state di dalam jaringan ada beberapa node itu memiliki hubungan arah ke node yang lain. Tetapi untuk knapsack problem yang disebut state itu adalah di mana barang satu persatu kita seleksi atau kita hitung barang manakah yang akan menjadikan optimal nantinya. Ini case study yang saya angkat itu kita mengenai sebuah truk yang memiliki kapasitas 5 box. Lalu truk ini kita isi beberapa paket box, yaitu paket A 2 buah, paket B 3 buah, paket C 1 buah, dan memiliki masing-masing punya ongkos kirim 65.000 per paket A, 80.000 per paket B,
dan 30.000 per paket C. Jadi semua barang ini tidak mungkin kita masukkan ke dalam mobil karena sesuai dengan kapasitasnya. Sehingga kita harus memilih paket manakah yang bisa kita masukkan ke dalam truk ini. Karena tidak semua barang kita bisa masukkan. Sehingga kalau di dalam bentuk tabelnya akan seperti ini. Bahwa kapasitasnya dinyatakan dengan M5 box. Kemudian kalau dari box yang kita miliki adalah 6, bukan 5, 6 ya. Di sini ada A, B, C. Jadi ada satu box yang bisa tidak dimasukkan ke dalam truk itu sendiri. Untuk sebelum menghitung dari problem itu sendiri, ada beberapa definisi yang harus diketahui agar perhitungannya di sana lebih mudah. Yaitu bahwa setiap box itu dihitung harus satu-satu. Stage by stage. Kemudian dalam satu stage, setiap box dijadikan status secara recurrence karena memiliki kapasitas truk. Status dan kapasitas bersifat integer karena di sini kita tahu adalah barang. Sehingga barang itu bernilai integer. Nanti pada tahap akhir kita lakukan rekonstruksi. Untuk stage pertama adalah kita buat dalam bentuk tabel. Di mana dari setiap box ini akan dimasukkan ke dalam bentuk stage. Karena di sini kapasitasnya 5, maka kita dilakukan stage-nya ada dari stage 1, 2, 3. Karena ini dianggap kondisi mobil itu kosong. Pada stage ke-1 dan ke-2, kita tahu bahwa paket A memiliki 2. Maka dengan mengikuti rumus di dalam knapsack problem ini, bahwa 1, 0 dan 1, karena kondisinya barang masih bisa kita masukkan adalah tak terhingga. Nah, untuk barang yang kedua, karena di sininya adalah 2, maka 2 ini mulai diisi dengan 65.000. Lalu untuk barang 3, 4, 5, itu dilanjutkan dengan barang yang paket A. Kita berlanjut ke stage 2. Stage 2 itu akan diisi dengan barang paket B. Kita tahu bahwa di sini ada 3. Kemudian di sini 80.000. Maka di stage 2 tabelnya untuk paket A akan dimasukkan ke dalam di sini. Dan untuk paket B, karena mengikuti rumus ini, maka box mulai ketiga dan keempat, kelima, kita isi dengan B. Karena di sini ada 3, di sini 80. Maka karena di sini
udah diisi dengan box yang paket A, maka ini tak terhingga, lalu 3 dan 4, 5, ini akan diisi dengan 80. Dan di sini kita hitung ditambah dengan paket A, maka 145. Kalau di dalam solusi optimum himpunannya, sini 1 paket A, di sini 2 yang X2-nya paket B, ini paket B, ini paket B. Untuk stage terakhir, kita akan memasukkan paket C ke dalam tabel dengan melihat apakah C dimasukkan ke B bagaimana, C dimasukkan ke A bagaimana. Melihat dari kapasitas truk itu sendiri. Maka di dalam tabel itu sendiri kita masukkan untuk paket A, ini paket B. Namun di sini kita akan lihat bagaimana kalau paket C kita akan masukkan ke semua box yang sudah kita isi. Kemudian setelah dihitung, maka hasil dari rumus itu sendiri ini 30.000 jika dimasukkan ke dalam truk itu sendiri maka diperoleh 30. Kemudian 30 jika dimasukkan dengan paket A maka akan memperoleh 95.000 ongkos kirimnya, dan paket C jika dimasukkan ke dalam B maka dapat 110.000. Nah, di paket C kalau 30.000, kalau di sini 65 ya, di sini 65, kalau ditambah 80.000 maka diperoleh 145.000. Ya. Nah di sini ya. Nanti kita gunakan tabel yang kita perbaiki. Maka kesimpulannya adalah bahwa barang yang masuk itu paket A dan paket B sini akan mendapatkan 145.000 yang maksimal. Jadi artinya bahwa nilai ini yang paling terbesar dari semua barang yang bisa kita masukkan sesuai dengan kapasitasnya. Oke, baik. Terima kasih untuk pembahasan sampai sini. Terima kasih sudah menyimak. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.